Di suatu hari di sebuah kota yang sedang terancam terjadinya sebuah pengeboman yang bernama Kashmir di India. Terlihat seorang teroris Pakistan bernama Omar Quadri beserta kelompoknya yang sedang merencanakan sebuah misi yang dikenal sebagai Mission Dussehra untuk melakukan sebuah ledakan. Di kota-kota India selama KTT G20 karena penduduk Pakistan dan India sedang menjadi kontra yang sangat mengerikan. Bersamaan dengan itu, seorang sipir polisi sedang berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk mencari dan menangkap para teroris yang telah diketahui bahwa mereka kini memasuki kota India. Dan di saat itu para polisi masuk ke dalam rumah seorang penduduk desa tersebut bernama Hussein yang telah dicurigai polisi sebagai markas persembunyian para teroris tersebut. Setelah itu polisi meminta kepada Hussein untuk memberikan kartu identitas mereka. Polisi kemudian menanyakan kepada mereka mengenai salah satu anggota keluarganya yang bernama Adar. Beruntungnya dengan sigap Omar memberikan kartu identitasnya dengan menyamar sebagai Adar. Dan di saat itu polisi memberitahu mereka bahwasanya ada kelompok teroris yang masuk ke negara India. Yang kini mereka telah kabur dari penjara pusat dan kini para polisi sedang mencari mereka. Di saat para polisi hendak pulang, spontan polisi tersebut langsung menghampiri foto yang terdapat hanya 6 orang di dalam keluarga. Sedangkan 2 orang yang di dalam keluarga tersebut tidak sama seperti yang difoto. Polisi kemudian langsung menangkap 2 orang tersebut yaitu Omar dan Basir sebagai tersangka seorang teroris. Setelah itu Omar mengungkapkan bahwa ia ingin melaksanakan Mission Dussehra untuk melakukan sebuah ledakan di kota-kota di India selama KTT G20 selama 3 bulan lamanya. Omar kemudian dengan sigap langsung membunuh para polisi tersebut yang ingin menggagalkan misi mereka. Dan pada saat itu juga Basir telah membunuh semua anggota keluarga Hussein agar mereka tidak memberitahu para polisi. Omar kemudian menghubungi rekan-rekannya yaitu Aslam, Masud, dan Jalil yang di saat itu sedang berada di kota London agar mereka segera menjemput dan menyiapkan paspor keberangkatannya Omar ke London supaya Omar bisa menyelesaikan misi Dussehra secepat mungkin. Dan Omar pun meyakinkan kawan-kawannya dalam jangka waktu 3 bulan misi mereka pasti akan selesai. 3 bulan kemudian, seorang pria bernama Guna Sekaran atau sering dipanggil Guna yang merupakan seorang pensiunan petugas IPS yang kini menjadi seorang kepala keluarga yang sangat harmonis. Dan setelah itu Guna meminta kepada bosnya untuk mentransfer uang pensiunannya segera karena dipakai untuk biaya rumah sakit. Di sisi lain, Guna mempunyai seorang gadis kecil yang sangat lucu dan sangat baik hati, yang di saat itu mereka sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan sebuah perawatan khusus, yang mana Sana telah mengidap penyakit pembesaran di otak yang mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani. Namun Sana sendiri tidak diberitahu mengenai penyakit yang telah menimpa Sana sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Guna telah menjual mobil Jeep kesayangannya untuk membayar pengobatan putri tercintanya. Anwar kemudian menyarankan Guna agar tidak menjual mobil Jeep kesayangannya, namun Guna terpaksa menjualnya karena uang pensiunannya tidak cukup untuk membayar pengobatan putri tercintanya si Sana. Setelah itu Guna tiba di rumah sakit untuk menanyakan mengenai penyakit yang menimpa putri tercintanya. Dokter kemudian menggambarkan bahwa Guna harus melakukan perjalanan ke Inggris untuk menjalani operasi otak besar untuk putrinya. Karena dengan itu putrinya selamat untuk kembali normal dan hanya itulah cara satu-satunya untuk mengangkat penyakitnya. Setelah itu Guna menghampiri Sana yang sedang berbaring di atas ranjang. Sana kemudian bertanya kepada Guna, "Ayah, mengapa aku harus dibawa dan dirawat di rumah sakit sih ya?" Tanya Sana. Namun Guna masih belum mengungkapkan mengenai penyakitnya tersebut. Dan setelah itu Guna mengajak Sana pulang ke rumah dan di saat itu pun Sana menanyakan mengenai mobil jeepnya karena mereka pulang dengan mengendarai taksi. Keesokan paginya Guna mendapatkan kabar dari perusahaannya bahwa uangnya sudah ditransfer. Dan setelah beberapa hari lagi Guna bisa berangkat ke London untuk pergi mengobati anaknya tersebut. Beberapa hari kemudian Guna dan Sana tiba di London untuk pergi berobat. Terlihat saat di taksi, Sana tiba-tiba saja pingsan di pangkuan Guna karena penyakit yang diderita Sana semakin menjalar. Guna kemudian panik lalu memerintahkan sang sopir untuk melajukan mobilnya agar cepat sampai di rumah sakit. Sesampainya mereka berdua di rumah sakit, beruntungnya ada seorang wanita yang merupakan petugas rumah sakit tersebut bernama Nancy Kurian yang sangat sigap menangani Sana. Dokter kemudian memberitahu kepada Guna bahwa beruntungnya Guna telah membawa Sana ke London untuk berobat pada tepat waktunya. Kalau tidak, penyakit Sana akan semakin menjalar ke seluruh otak yang mengakibatkan Sana akan tewas dengan sangat mengenaskan. Dan di samping itu juga biaya pengobatannya juga sangat mahal sekali karena penyakit tersebut sangat berbahaya. Okay, sir. Thank you. See, I'll take.
Thank you. Setelah Guna menyelesaikan administrasi, Guna kemudian mendapatkan sebuah telepon dari Anwar, yang mana Anwar memerintahkan Guna untuk mencari informasi mengenai pergerakan Omar yang diduga sebagai teroris Mission Dussera. Dan sepertinya Guna dan Anwar memiliki dendam tersembunyi terhadap Omar. Dan di sisi lain terlihat Omar dan Basir sudah sampai di markas mereka yang berada di London, yang mana Omar dan kawan-kawannya akan memulai misi mereka secepat mungkin. Keesokan harinya, Nancy menghampiri Guna yang sepertinya kebingungan untuk mengumpulkan banyak uang. Nancy kemudian memperkenalkan nama dan identitasnya yang sebagai perawat di rumah sakit tersebut dan berasal sama dari India. Dan setelah itu mengajak Guna untuk pergi ke rumah sakit bersama untuk melihat kondisi putri tercintanya itu. Namun anak buah Omar yang bernama Jamal mengikuti mereka berdua sampai ke rumah sakit. Jamal kemudian telah mengetahui bahwa Guna pergi ke London untuk mengobati putri tercintanya. Jamal kemudian menghubungi Omar untuk memberitahu bahwa Guna kini sudah berada di London. Namun tiba-tiba saja kepala Jamal tertimpa kaca dari atas sehingga Jamal pun pingsan dengan seketika. Di samping itu Guna mendapatkan kabar dari dokter bahwa putrinya sudah semakin membaik. Namun dokter mengatakan bahwa harus membutuhkan waktu yang lama dan perawatan yang intensif untuk menyembuhkan penyakit putrinya tersebut. Namun sementara itu Guna lagi-lagi bingung untuk mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membayar semuanya. Sementara itu rekan Omar yaitu John sedang menjelaskan mengenai penjara Wandsworth, yang mana mereka harus menyelamatkan beberapa temannya yang dipenjara dan terkenal sangat beringas dan sangat tangguh. John kemudian menjelaskan bahwa di penjara tersebut telah dilengkapi dengan CCTV yang berada hampir di seluruh ruangan, sehingga agak susah jika ingin menyelinap ke sana jika mereka tidak menyamar sebagai tahanan ataupun penjaga. Dan terdapat seorang petugas pria yang bernama Neil Johnson yang berasal dari Manchester, yang merupakan petugas pengawas. Di samping itu juga seorang petugas polisi wanita yang bernama Sandra James yang dijuluki sebagai jailer, yang sangat ditakuti oleh para napi karena Sandra terkenal tangguh dan sigap walaupun wanita yang berasal dari Liverpool. Yang diketahui mereka berdua lah yang akan menggagalkan misi Omar dan kawan-kawannya. Di kantor polisi terlihat seorang petugas yang datang ke kantor polisi untuk mengantarkan bumbu dapur sedang diperiksa oleh petugas polisi sebelum masuk ke dalam. Seketika itu petugas tersebut panik karena barang-barang tersebut akan diperiksa oleh para polisi penjaga. Namun beruntungnya salah satu petugas yang lainnya yaitu Neil memerintahkan petugas mengantar bumbu tersebut untuk masuk ke dalam saja. Di malam harinya ketika Guna hendak pergi ke rumah sakit, di saat itu Guna bertemu dengan Thomas yang sama tujuan ingin ke rumah sakit. Sementara itu Thomas mengserlok seseorang agar datang ke dalam bis tersebut untuk mengganggu Guna. Dan tak lama kemudian beberapa orang yang merupakan preman-preman kota yang suka memalak orang di dalam bis, preman tersebut kemudian diberi kode oleh Thomas untuk memalak Guna agar tidak bisa membayar rumah sakit. Guna kemudian memberikan sedikit uang kepada preman tersebut, namun preman tersebut memaksa mengambil dompet Guna karena uang yang diberikan Guna tidak cukup. Dan seketika itu pun terjadilah sebuah perkelahian di dalam bis yang membuat para penumpang dan pak sopir pun ketakutan. Setelah itu para preman tersebut pun kabur melarikan diri dari hajaran Guna. Guna kemudian mengejar para preman itu karena belum mendapatkan dompetnya kembali. Sementara itu handphonenya terjatuh lalu diambil oleh Thomas tanpa sepengetahuan oleh siapapun. Di samping itu pak sopir langsung menelpon polisi untuk mengamankan para preman yang meresahkan orang-orang. Terlihat Guna mengejar dan berhasil menangkap mereka lalu mengambil dompetnya kembali. Terlihat Thomas hanya melihat saja lalu melarikan diri dari tuduhan para polisi tersebut. Namun polisi datang lalu menangkap Guna karena Guna telah main hakim sendiri dan malah memukul salah satu polisi. Setelah itu Guna dibawa polisi untuk dipenjarakan di penjara Wandsworth, yang mana Guna telah mendapatkan masalah walaupun masalah tersebut hanya dianggap sepele saja, namun dapat mengganggu orang lain. Di sisi lain, Sana bersedih karena sudah lama sekali ayahnya belum datang untuk menjenguk dirinya. Nancy kemudian menghampiri Sana yang terlihat termenung menunggu ayahnya yang belum datang juga sampai hampir larut malam. Nancy kemudian memberitahu Sana bahwa ayahnya sedang bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar biaya pengobatan Sana. Di penjara terlihat Sandra mendatangi Guna untuk memastikan bahwa Guna bersalah atau tidak. Sandra kemudian bertanya kepada Guna, "Pak, kau berasal dari mana? Dan apakah kau adalah seorang mafia ataupun teroris yang sedang kami cari?" tanya Sandra. Guna kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya ke London adalah untuk membawa putri tercintanya ke rumah sakit Petor untuk mengobati penyakit yang menyebabkan putrinya akan tewas jika tidak ditangani sesegera mungkin. Dan di waktu tadi Guna telah ditangkap atas tuduhan yang tidak nyata
padahal Gunalah yang telah dicelakai penjahat. Namun Sandra masih tak percaya lalu meminta bukti kepada Guna untuk memastikan apakah benar. Petugas polisi yang lain kemudian menghubungi pihak rumah sakit untuk memastikan apakah pasien bernama Sana yang berasal dari India dan mempunyai ayah bernama Guna. Namun naasnya Thomas yang menerima telepon tersebut lalu mengatakan bahwa tidak ada informasi mengenai pasien tersebut. Dan setelah itu Guna pun langsung dijebloskan ke penjara karena tidak menerima bukti apapun dari rumah sakit. Tetapi Sandra agak sedikit yakin terhadap pengakuan Guna yang membuat Guna berteriak untuk mempertemukannya dengan putrinya. Di pagi harinya Nancy datang ke rumah sakit seperti biasanya. Nancy kemudian diberitahu oleh rekannya yang menunggu Sana bahwa Guna belum juga datang ke rumah sakit. Seketika itu pun Sana pergi ke jembatan untuk memastikan apakah Guna berada di kursi-kursi di samping taman seperti biasanya. Namun Nancy tidak menemukannya sama sekali dan Nancy pun sangat kebingungan. Sementara itu Guna disambut oleh teman napinya yang berasal sama dari India yang bernama Paramveer Singh. Tak lama kemudian, pintu sel pun dibuka karena menunjukkan waktu sarapan pagi. Param kemudian menceritakan bahwa ia sudah berada di dalam penjara tersebut selama 6 bulan. Karena ia mendapat tuduhan yang membuat dirinya masuk ke dalam penjara dan tidak ada yang menjadi pembelanya. Maka dari itu dirinya hanya pasrah hidup di dalam penjara tersebut sampai masa hukumannya selesai. Dan sebentar lagi hukumannya akan selesai. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke ruangan makan untuk sarapan. Namun di saat itu mereka berdua dihampiri oleh Hussein yang merupakan anak buah Omar beserta teman-temannya. Hussein kemudian menggigit roti Guna lalu meletakkan roti itu kembali ke wadah makan Guna lalu pergi meninggalkan mereka. Guna kemudian hendak membuang roti tersebut dan tiba-tiba saja Hussein memegang tangan Guna. Kemudian hendak memasukkan roti tersebut ke mulut Guna. Namun malah mengenai wajah Param. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan ruang makan tersebut. Hussein kemudian mengikuti mereka lalu menarik Param untuk menjauh dari sisi Guna. Teman-temannya kemudian menarik Guna lalu mengunci pintu tersebut hingga Guna dihajar habis-habisan oleh mereka. Terlihat tidak ada satu orang pun yang menolong Guna melainkan menonton Guna yang sedang dihajar oleh mereka. Teman-teman Hussein kemudian menahan Guna di dinding. Sementara itu Hussein mengambil batu lalu hendak menghancurkan tangan Guna. Dan beruntungnya Guna berhasil menggeser tangannya dan akhirnya polisi pun datang untuk menolongnya. Setelah itu Param mengajak Guna kembali ke ruangan makan untuk menenangkan Guna. Param kemudian mengatakan bahwa esok hari dirinya akan bebas dari penjara. Sontak Guna kemudian meminta agar Param pergi menemui anaknya yang berada di rumah sakit. Lalu meminta pertolongan Nancy agar membebaskan Guna. Param kemudian memenuhi permintaannya tersebut karena sangat kasihan sekali. Di samping itu Neil menghampiri Sandra yang sedang beristirahat di ruangannya. Spontan Neil kemudian melamar Sandra untuk menjadi pasangan hidupnya karena sudah lama Neil memendam perasaan tersebut terhadap Sandra. Namun Sandra agak sedikit menolak karena ingin fokus dengan pekerjaannya. Sementara itu Guna pergi ke ruangannya Sandra untuk meminta agar Sandra mengizinkan Guna untuk bertemu dengan putrinya. Sontak Neil malu lalu memarahi Guna yang seenaknya asal masuk saja ke ruangan Sandra. Sandra kemudian mengatakan bahwa tidak bisa mengizinkannya karena masih 1 hari Guna berada di penjara tersebut. Di malam harinya, Omar mengerahkan pasukannya untuk pergi menyusuri hutan untuk pergi ke penjara tersebut. Omar kemudian memberi pesan kepada Neil bahwa pasukan sudah siap yang ternyata Neil telah bersekongkol dengan Omar untuk menyelamatkan anak buah Omar yang berada di penjara. Lalu Guna memperlancar mission Dussehra. Neil kemudian menghampiri Sandra yang berada di ruangannya. Terlihat sedang kesusahan sinyal untuk mencari email. Neil kemudian memerintahkan Sandra untuk beristirahat sementara itu tugasnya akan dihandle oleh Neil. Neil kemudian mengantarkan Sandra sampai ke ruangannya. Namun tiba-tiba saja petugas polisi yang lainnya juga telah mengalami kejadian yang sama seperti Sandra. Yang mana penjara mereka sedang kesusahan sinyal, yang artinya penjara mereka telah diserang oleh musuh. Sontak Sandra langsung berlari ke ruang kendali penjara tersebut yang mana mereka juga mengalami kesusahan sinyal. Dan tidak bisa menghubungi petugas yang berada di kota untuk memanggil bantuan. Terlihat di luar anak buah Omar telah menghabisi para penjaga menara hingga tewas. Sementara itu anak buah Omar yang lainnya telah menghack atau mengambil alih ruang kendali serta sistem yang berada di penjara tersebut. Dan seketika pintu sel para napi tersebut terbuka sendiri, lalu para napi pun keluar karena tidak mengetahui maksud tersebut. Omar kemudian memberikan arah kepada napi bahwa mereka harus lari dan pergi dari penjara dengan menggunakan speaker. Namun di sisi lain, Sandra dan para anggotanya hanya bisa pasrah dan panik karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak lama kemudian daya listrik penjara tersebut tiba-tiba saja padam seketika, yang membuat pintu dan semua yang bersangkutan dengan daya tidak bisa dibuka secara manual.
terlihat para napi menghabisi semua penjaga polisi yang telah menghalangi kesempatan mereka untuk kabur. Setelah itu Guna berlari ke loker di mana dompetnya telah diamankan. Guna kemudian memberikan uang kepada Param yang mana Param harus pergi dari penjara ini untuk ke rumah sakit. Sementara itu Guna akan membantu para polisi tersebut karena ada hal yang tidak beres di balik itu semua. Guna kemudian berlari ke arah di mana para napi ingin memanjat dinding untuk melarikan diri. Tiba-tiba saja seorang memberikan arahan kepada para napi bahwa untuk melompati pagar tersebut. Seketika Guna langsung mengingatkan perkataan Anwar di mana Omar telah sampai di London. Dan seketika itu Guna langsung berlari ke arah Hussein yang ingin melarikan diri. Guna kemudian menarik para semua napi tersebut agar tidak bisa kabur dari penjara itu. Sontak Sandra langsung terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Guna. Para napi tersebut kemudian kembali lagi menaiki dinding untuk kabur dari penjara tersebut. Spontan Guna langsung kepikiran bahwasanya di pagar tersebut telah dipasang besi yang mempunyai listrik. Guna kemudian berlari untuk menyalakan daya listrik yang telah dipadamkan oleh seseorang. Dan setelah itu semua listrik yang di penjara itu pun kembali normal. Sementara itu para napi jatuh terkapar karena tersetrum. Setelah itu Guna dan Param pergi ke ruang kendali penjara tersebut. Guna kemudian mengajar Neil lalu meminta kepada Sandra untuk memberikan denah lokasi penjara tersebut yaitu blueprint. Sontak Guna langsung mengajak Sandra pergi ke ruangannya untuk mencari peta blueprint tersebut. Namun Sandra mengatakan ia tidak mempunyai peta tersebut karena ia adalah penjaga biasa yang tidak mengetahui peta itu. Dan akhirnya Guna menemukan bahwa di ruangannya itu terdapat peta tersebut. Sandra kemudian memberitahu Guna bahwa jalan satu-satunya untuk kabur yaitu melalui saluran air, yang mana saluran tersebut yang akan berakhir di belakang penjara itu, dan jalan itulah yang hampir sering diketahui oleh napi lainnya. Guna kemudian mengatakan bahwa ada 3 orang yang merupakan anak buah Omar, si teroris yang kini Sandra cari. Dan kini Omar lah yang telah memanipulasi penjara tersebut agar bisa menyelamatkan anak buahnya itu. Setelah itu mereka semua pergi ke saluran air di mana sambil mengikuti arahan Guna. Guna kemudian membuka penutup saluran tersebut sesuai dengan rencana yang telah difikirkan oleh Guna untuk menangkap anak buah Omar. Dan setelah itu Guna membuka pipa air yang sangat besar dengan sekuat tenaga karena dengan itu Guna bisa menangkap mereka. Dan benar saja air pun akhirnya mengalir deras memenuhi saluran yang membuat mereka bertiga tenggelam terseret air tersebut. Dan setelah itu mereka bertiga dibawa ke ruang kendali untuk diinterogasi. Sementara itu Omar kecewa atas kerja kerasnya yang mana saluran tersebut telah memancurkan air. Di dalam penjara mereka bertiga dikumpulkan di hadapan para polisi. Dan tak lama kemudian Omar menampakkan wajahnya melalui kamera yang dihubungkan ke dalam sistem penjara tersebut. Omar kemudian mengatakan, "Hei Sandra, tinggalkan saja pekerjaanmu jika dirimu tidak ingin menerima akibatnya," ungkap Omar. Guna kemudian mencela ancaman Omar bahwasanya Guna akan menggagalkan misi yang akan dilakukan oleh Omar. Sontak Omar kesal dengan kesombongan Guna yang ingin menggagalkan misinya tersebut. Omar kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi Omar sendirilah yang akan datang ke penjara tersebut untuk menyelamatkan mereka. Beberapa waktu yang lalu di penjara pusat Combiter, para napi diperintahkan keluar karena ada seorang yang akan mengecek seluruh para napi. Yang ternyata Guna adalah seorang sipir polisi yang sangat dikenal ketangguhan dan kepandaiannya oleh seluruh orang. Sontak para napi kemudian berlari ketakutan menuju lapangan karena Guna telah datang ke penjara tersebut. Guna kemudian memerintahkan para anggotanya untuk mengecek para napi. Namun para polisi mengatakan bahwa para napi lengkap dan tidak ada yang hilang sama sekali. Guna kemudian mengatakan bahwa ada 1 orang napi yang ingin kabur bernama Basir. Di samping itu Basir berlari untuk berusaha kabur dari penjara tersebut. Namun tiba-tiba saja Basir menginjak tali jebakan yang telah dipasang oleh Guna karena sebelum itu Guna telah mengetahui bahwa Basir ingin kabur. Dan setelah itu Basir dikembalikan ke dalam selnya agar tidak bisa kabur lagi. Di sisi lain Omar yang berada di Pakistan menghubungi Guna, yang mana Omar menawari Guna untuk bekerja sama yang menghasilkan keuntungan yang besar dengan melakukan kesepakatan super. Namun sementara itu Guna harus melepaskan salah satu napi yaitu Basir, dan dengan begitu Omar akan menjalankan kerjasama tersebut. Guna kemudian menolak lalu mematikan handphonenya. Keesokan harinya Guna membawa Basir ke ilmuwan untuk disuntikan sebuah cairan, yang mana Basir telah mengungkapkan kepada mereka semua bahwasanya Basir bekerja untuk teroris terkenal yang bernama Omar Quadri, yang membuat sebuah kelompok teroris yang bernama Laskar-e-Babar yang berencana untuk mengganggu konferensi G20 di India. Dan sedang merencanakan sebuah misi yang dikenal sebagai Mission Dussehra bersama temannya yaitu Aslam, Jalil, dan Masud. Dan setelah itu Guna menerima pasukannya ke London untuk menangkap orang-orang tersebut. Setelah itu Guna pergi jalan-jalan bersama istri Guna yaitu Sina dan putrinya yaitu Sana.
Terlihat mereka berhenti di sebuah taman untuk menghabiskan kesenangan bersama dan makan bersama. Namun tak lama kemudian Guna mendapat panggilan dari seorang yang ternyata adalah Omar. Omar kemudian menanyakan tawarannya di waktu itu terhadap Guna. "Gimana Pak Jailer, kamu mau tidak bekerja sama denganku?" tanya Omar. Guna menjawab bahwa dirinya tidak ingin bekerja sama dengan siapa-siapa dan tidak ingin menerima uang dari siapapun. Karena saat ini Guna sedang mencari seorang teroris, bukannya ingin bekerja sama yang sangat menguntungkan. Sontak Omar langsung memberitahu kepada Guna bahwasanya jika Guna tidak menerima tawarannya, maka keluarganya yang akan menerima akibatnya. Dan benar saja, tiba-tiba saja sebuah ledakan menghantam semua orang yang berada di taman tersebut, termasuk Sina dan Sana. Spontan Guna langsung berteriak kebingungan mencari istri dan anak tercintanya. Dan akhirnya Guna berhasil menemukan Sina yang sudah meninggal, sementara itu Sana yang menerima luka yang sangat parah. Setelah itu Guna membawa Sana ke rumah sakit untuk menerima sebuah perawatan. Terlihat orang-orang menangis kesedihan karena sebagian keluarganya telah meninggalkan mereka. Guna kemudian menghampiri Sana dengan perasaan sangat sedih karena Sina istrinya telah tewas. Namun semua itu tidak diungkapkan oleh Guna terhadap Sana. Di samping itu, setelah tragedi terjadi ketika ledakan bom yang dilakukan oleh Omar merenggut nyawa istri Guna dan melukai putrinya, Guna telah didorong oleh kesedihan dan rasa haus akan pembalasan terhadap Omar yang telah merusak keluarganya Guna. Keesokan harinya Guna dipanggil oleh kepala atau pemimpin penjara tersebut, yang mana Guna harus pensiun dengan alasan bahwa sistem kerja Guna tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan seketika itu pun Guna meninggalkan penjara tersebut dengan direnggut kesedihan. Di sisi lain, dua orang napi menghampiri Basir yang sedang sarapan. Dua orang tersebut kemudian mengaku sebagai anak buahnya Omar yang ingin bersama-sama melaksanakan misi Nusira. Dan setelah itu Basir membuat sebuah rencana kedua untuk melarikan diri. Di malam harinya Basir perlahan-lahan berjalan bersama dua orang tersebut untuk melarikan diri. Namun naasnya Guna telah mengetahui rencana pelarian mereka bertiga. Guna kemudian membawa mereka ke sebuah gedung untuk melakukan rancangan yang telah dibuat Guna. Tak lama kemudian Omar menghubungi Guna. Omar kemudian meminta kepada Guna untuk melepaskan Basir, dan jika tidak maka Gunalah target selanjutnya yang akan menerima penderitaan seperti beberapa hari lalu yang telah dialami oleh Guna. Guna kemudian menembak polisi yang berada di belakangnya, yang ternyata polisi tersebut telah bersekongkol dengan Omar. Namun kini Basir telah masuk ke dalam perangkap Guna, yang mana dua orang tersebut adalah petugas polisi yang menyamar. Dan setelah itu Guna memerintahkan anggotanya untuk menembak Basir di hadapan Omar. Dan dari situlah awal mula kisah balas dendam Guna terhadap Omar. Di dalam penjara Guna dan Omar sedang saling ancam-mengancam. Omar kemudian menantang Guna dan Sandra untuk bisa menggagalkan misinya tersebut. Dan jika mereka tidak berhasil, maka mereka lah yang akan menerima penderitaan yang sangat menyeramkan. Sandra kemudian meminta waktu 4 jam untuk berusaha menggagalkan Operation Nusira. Omar kemudian memerintahkan Hussein, Andrew, dan Sunni untuk pergi ke dapur, yang mana mereka bertiga diperintahkan untuk menghabisi para koki tersebut satu persatu hingga tewas. Dan benar saja mereka bertiga kemudian menjalankan perintah Omar. Terlihat Hussein dan dua temannya telah menyeret salah satu koki pria ke tengah-tengah lapangan. Mereka kemudian menghajar habis-habisan layaknya sebuah permainan yang membuat hati mereka gembira. Namun di samping itu Guna dan yang lainnya masih belum melakukan pergerakan. Setelah itu Hussein menyeret salah satu koki wanita ke tengah-tengah lapangan sebagai mangsa mereka selanjutnya. Sontak Guna langsung bertindak karena yang telah mereka habisi adalah seorang wanita. Guna kemudian keluar untuk menyelamatkan wanita tersebut hanya dengan modal palu saja untuk menghabisi mereka semua. Terlihat Guna terlebih dahulu menghabisi Hussein, Andrew, dan Sunni agar mereka tidak menghajar wanita tersebut lagi. Namun di saat itu Guna dikeroyok oleh para napi lainnya karena telah menggagalkan mereka untuk kabur dari penjara tersebut. Param kemudian keluar untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan api. Dan setelah itu membawa koki-koki tersebut masuk ke dalam dapur kembali. Di dalam dapur para koki lain menangis meminta tolong agar Guna menyelamatkan mereka semua. Guna kemudian membuat sebuah rencana lalu memerintahkan Param untuk melepas CCTV yang berada di dapur agar Omar tidak mengetahui rencana mereka. Sementara itu Omar sangat kesal sekali terhadap Guna karena telah melepas kamera tersebut. Tak lama kemudian Guna, Param bersama dengan para koki kemudian keluar dari dapur dengan menggunakan plastik yang menutupi wajah mereka. Para koki kemudian melemparkan kantung bubuk cabai ke atas. Sementara itu Guna melompat untuk merobek kantung tersebut. Yang mana rencana Guna adalah agar para napi tidak bisa melihat, lalu mereka pergi ke arah di mana Sandra dan polisi lainnya berada. Setelah itu Jamal yang sudah sadar dari pingsannya kemudian memberitahu Omar bahwa anaknya Guna ada di rumah sakit.
Omar kemudian memerintahkan untuk menculik anaknya lalu bawa ke markas. Namun di saat itu Thomas telah mendengar semua percakapan Jamal dengan Omar mengenai Sana. Dan setelah itu Jamal memerintahkan Thomas untuk membawa Sana kepada Jamal, lalu Jamal akan memberikan sebuah imbalan. Guna kemudian memerintahkan Neil untuk membawa anak buah Omar ke tempat aman agar bisa kabur. Sementara itu Guna, Sandra dan Param pergi ke sebuah ruangan di mana senjata Sandra disimpan dan pintunya terkunci. Guna kemudian mengambil besi magnet untuk mengambil senjata Sandra yang di dalam loker kaca tersebut. Dan akhirnya Guna berhasil mengambil senjata tersebut. Mereka kemudian keluar dari tempat tersebut untuk menghadapi para napi-napi itu. Sandra kemudian menembaki para napi tersebut dengan membuat para napi ketakutan lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Guna dan Param kemudian mengunci ruangan tersebut agar para napi tidak menghalangi mereka lagi. Di sisi lain Thomas hendak mengambil Sana yang berada di ruangannya itu, namun di dalam ruangan tersebut terdapat Nancy yang sedang menjaga Sana karena Guna belum juga datang. Thomas kemudian mengajak Margie untuk bekerja sama dan akan mendapat sebuah imbalan yang sangat banyak. Margie kemudian masuk ke ruangan tersebut lalu memerintahkan Nancy untuk istirahat terlebih dahulu karena sudah seharian Nancy belum istirahat. Sementara itu Margie yang akan menggantikan Nancy untuk menjaga Sana. Tak lama kemudian Thomas pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Thomas kemudian membangunkan Sana lalu berkata, "Sana, apakah kau ingin bertemu dengan ayahmu?" tanya Thomas. Sana kemudian menganggukkan kepala lalu ikut bersama dengan Thomas. Thomas kemudian memberikan Sana kepada Jamal karena Jamal telah memberikan uang sebagai imbalan. Jamal kemudian menghubungi Omar karena Sana kini telah bersamanya. Omar kemudian kembali menghubungi penjara tersebut lalu menunjukkan Sana yang kini telah diculik oleh Jamal. Namun Guna tidak begitu khawatir karena Guna sangat yakin bahwa putrinya cukup pintar untuk kabur. Di sisi lain ketika Jamal hendak membawa Sana pergi ke markas, tiba-tiba saja Sana menghilang kabur dari tempat tersebut. Jamal dan kawannya kemudian mencari ke seluruh ruangan untuk menemukan Sana. Terlihat Sana telah bersembunyi di bawah lemari, sementara itu Jamal berada di dalam ruangan tersebut. Sana kemudian membuka impusnya yang mana terdapat sebuah jarum yang membuat Sana mempunyai ide akan jarum tersebut. Dan di saat itu Jamal telah mengetahui bahwa Sana bersembunyi di bawah karena Sana sempat bersuara. Namun tiba-tiba saja menusukkan jarum tersebut ke mata Jamal sehingga Jamal teriak kesakitan. Sementara itu tiba-tiba saja Neil berteriak kesakitan yang mana anak buah Omar telah melarikan diri yang ternyata Neil hanya berpura-pura saja dan Neil yang telah melepaskan mereka. Sandra kemudian mengejar dua orang pria tersebut sementara itu Guna dan Param mengejar yang satunya. Terlihat Sandra kewalahan melawan dua orang pria tersebut yang akhirnya mereka berdua lolos dari kejaran Sandra. Di sisi lain, Guna dan Param mengejar satu pria yang lain yang mana pria tersebut akan melarikan diri dengan menuruni dinding dengan menggunakan kabel. Namun, beruntungnya Guna dan Param berhasil menangkap pria tersebut lalu menaikkan mereka kembali ke atas. Tetapi uang yang diberikan oleh Guna untuk membayar berobat putrinya terjatuh keluar wilayah penjara. Jamal kemudian turun ke bawah untuk mengambil uang tersebut. Sementara itu, anak buah Omar sudah diperintahkan Omar untuk mengecek sekeliling wilayah penjara tersebut. Dan ketika Param naik ke atas tiba-tiba saja anak buah Omar menembaki Param dan beruntungnya Param berhasil naik ke dalam tingkat atas penjara tersebut namun anak buah Omar juga ikut naik ke atas. Param kemudian berlari ke arah pintu yang di sana terdapat Neil yang berdiri di sana. Namun Neil malah menutup pintu dan membiarkan Param tewas ditembaki oleh anak buah Omar. Di sisi lain, Sana berhasil kabur dari Jamal yang ingin menculiknya. Sana kemudian bertemu dengan Thomas lalu dibawa pergi oleh Thomas dengan alasan akan membawanya kepada Guna. Namun di saat itu beruntungnya Nancy menemukan handphone Guna yang dibawa oleh Thomas lalu mengikutinya. Nancy kemudian menghajar Thomas karena sudah mengetahui maksudnya membawa Sana. Thomas kemudian menghabisi Nancy agar tidak menghalanginya untuk membawa kabur Sana. Namun beruntungnya dengan sekuat tenaga Nancy berhasil kemudian menghabisi Thomas hingga tak berdaya lagi. Dan setelah itu Nancy membawa kabur Sana naik ke dalam mobil ambulan. Tetapi naasnya mobil tersebut telah dikendarai oleh Jamal dan kawannya. Di samping itu Guna berhasil menyelamatkan Param yang hampir saja meninggoy ditembak oleh anak buah Omar. Guna kemudian menggendong Param pergi ke ruangan di mana Sandra berada bersama polisi yang lainnya. Namun tiba-tiba saja dua pria tersebut muncul untuk menembaki Guna agar tidak menghalangi mereka untuk kabur. Tetapi naasnya Param malah melindungi Guna agar tidak terkena tembakan. Dan seketika itu amarahnya meluap karena mereka telah membunuh Param. Guna kemudian mengejar dua orang itu yang hendak kabur melewati saluran air. Yang mana Guna berhasil mencegah dua orang itu kabur lalu mengikatnya dengan menggunakan rantai. Namun tiba-tiba saja Neil datang lalu memukul kepala Guna hingga Guna pingsan.
Neil kemudian memasukkan Guna ke dalam saluran air agar tidak diketahui oleh Sandra. Dan tak lama kemudian Sandra datang menemui Neil yang sedang mengikat dua orang tersebut. Dan setelah itu Sandra akhirnya memborgol Neil lalu mengikatnya ke sebuah pipa karena Sandra sudah mengetahui bahwa Neil telah bekerja sama dengan dua orang tersebut. Wait, Sandra! Setelah itu Jamal sampai di tempat Omar berada yang mana Omar telah mendengar suara Sana yang berada di dalam mobil ambulan tersebut. Omar kemudian kembali menghubungi penjara untuk mengatakan bahwa Sana sudah berada di markasnya. Omar kemudian memerintahkan Sandra untuk saling menukar tawanan mereka di luar penjara. Setelah itu mereka sama-sama melepaskan tawanan mereka. Namun anak buah Omar telah menggendong Sana untuk dikembalikan kepada Omar. Omar kemudian menembaki Sandra dan para polisi agar mereka tidak bisa mengejarnya. Dan tiba-tiba saja Guna keluar dari saluran tersebut karena Neil telah membuka saluran air yang membuat Guna terseret arus tersebut. Guna kemudian menghabisi Omar beserta anak buahnya karena telah berani-beraninya menyulik putri tercintanya. Sementara itu Sandra menghajar anak buah Omar yang lainnya. Terlihat baku hantam antara Guna dan Omar sangat mengerikan. Omar kemudian menghampiri Sana karena telah membuang pistolnya ke dalam saluran air. Namun beruntungnya Sandra telah menyelamatkan Sana yang membuat perut Sandra tertusuk oleh pisaunya Omar ketika Omar hendak membunuh Sandra. Beruntungnya Guna datang untuk menyelamatkan Sandra dan Sana yang sedang dalam bahaya. Terlihat Guna nampak semakin ganas dan brutal dalam menghadapi Omar kali ini. Karena Omar telah membunuh istrinya dan kini ingin membunuh anaknya. Dan akhirnya Omar pun kalah di tangan Guna yang tangguh dan perkasa. Demi menyelamatkan putri satu-satunya, tak lama kemudian bantuan pun akhirnya datang untuk membantu mereka semua. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Mission 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.